Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Harnum Kemalani Tias dengan nomor induk mahasiswa 857066649. Mahasiswi semester 6 dari Pokja Serang Baru. Di sini saya akan menyampaikan RPP Bahasa Indonesia kelas 5. Materi yang akan dibahas yaitu tentang cerita rakyat dari Jawa Barat, yaitu cerita dari Sangkuriang, lalu membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita Sangkuriang. Assalamualaikum. Ayo mari kita duduk di tempat masing-masing ya. Ketua kelas jangan lupa pimpin doanya. Duduk siap, siap, Allahu Akbar. Attention, ready. Let's pray together. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Bagaimana, sudah siap belajar belum? Siap, Allahu Akbar. Mari kita siapkan dulu alat tulisnya. Jangan lupa keluarkan pensilnya, bukunya, alat tulis yang lainnya dikeluarkan. Hari ini kita akan membahas tentang cerita rakyat Sangkuriang. Kalian tahu nggak manfaat dari membahas cerita rakyat Sangkuriang ini? Ya, agar kalian mengetahui salah satu cerita rakyat dari Jawa Barat. Sebelum belajar, Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah sarapan? Sarapan apa hari ini? Sarapannya sudah membuat kalian semangat atau belum? Kalau belum, mari kita tepuk semangat dulu, biar kalian tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Kalau belum semangat, gimana kalau kita bercerita terlebih dahulu? Siapa yang mau bercerita? Atau enggak, Ibu tanya dulu deh. Siapa yang tadi keberangkat sekolah ada kendala atau ada masalah dalam perjalanan? Boleh diceritakan kepada Ibu. Satu persatu ya ceritanya. Nanti bergantian Ibu akan dengarkan. Sangat menarik ya cerita kalian. Ibu senang mendengarnya. Mudah-mudahan yang hari ini ada kendala, besok tidak ada lagi kendala ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mau bercerita hari ini. Karena kalian sudah bercerita, boleh tidak gantian Ibu yang bercerita. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Sangkuriang. Sangkuriang merupakan anak dari Dayang Sumbi dan Situmang. Kalian harus tahu bahwa tadi cerita Sangkuriang merupakan salah satu cerita rakyat dari Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan cerita terdahulu, lalu yang disebarluaskan kepada masyarakat sekarang. Nah, di dalam cerita rakyat ada dua unsur pembangun cerita. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh atau penokohan, ada latar, dan bahkan ada amanat. Di unsur ekstrinsik ada latar belakang keagamaan, kayak bahasa, latar belakang sosial. Kalian tahu tidak bahwa tadi pemain di dalam cerita Sangkuriang bisa disebut juga sebagai tokoh. Lalu sifat atau perilaku yang dibawa oleh tokoh bisa disebut juga sebagai penokohan. Kita sudah bercerita tadi tentang cerita rakyat Sangkuriang. Dan kalian juga sudah mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita Sangkuriang. Nah, mari kita sekarang membuat kelompok, 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Di sini Ibu sudah mempunyai kertas yang harus kalian isi dengan kelompoknya masing-masing. Ini setiap soal harus dibaca dengan teliti ya. Kalau sudah selesai, nanti setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil bacaannya atau hasil isiannya ya. Hasil kerja kelompoknya bagus-bagus semua ya. Berarti kalian sudah memahami cerita rakyat dari Jawa Barat yaitu Sangkuriang dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena kita sudah mengerjakan soal-soal dengan berhasil, dengan teliti. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian anak pintar, semangat, selalu dalam belajar. Oke, sebelum Ibu tutup materi hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu punya pesan sedikit untuk kalian. Ya, untuk kalian ingat, untuk kalian jaga. Kenapa sih tadi Ibu membahas tentang cerita Sangkuriang, bahwa kita harus menjaga cerita rakyat yang berasal dari provinsi kita masing-masing. Karena sekarang kita tinggal di Jawa Barat, berarti kita juga harus ikut melestarikan cerita rakyat dari Jawa Barat. Jangan sampai salah ya,
Nanti kamu menceritakan cerita rakyat dari provinsi lain, lalu karena kamu tidak tahu asalnya, kamu menjawabnya itu dari Jawa Barat, padahal belum tentu bukan. Contoh, misalnya ibu bertanya nih, cerita rakyat dari Jawa Barat misalnya, ada Kabayan, ada Sangkuriang, lalu orang lain bertanya, Kabayan cerita rakyat dari provinsi mana sih? Nanti ada yang menjawab, dari provinsi Jawa Timur, Bu. Padahal Kabayan dan Sangkuriang merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat. Makanya kalian harus ingat cerita rakyat dari provinsi kita masing-masing. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dipimpin doanya. Duduk siap, siap, Allahu Akbar. Attention, ready, let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.